Jadi kalau orang bilang Cimahi adalah sebuah kota kecil, memang Ya, fakta ya, seperti itu. Jangan sampai sudah kecil, kemudian pembangunan atau pemanfaatan ruang yang ada serampangan. ya, Apalagi di sana mungkin tempat berkumpulnya para seniman dan ya, budayawan. Nah, tentu ini menjadi hal yang mudah-mudahan akan semakin memperlihatkan bahwa di Cimahi ini adalah sebagai kota yang semarak. masyarakat bisa, Mengalihfungsikan malah, bukan lagi menghidupkan, Mas. ya, Tapi mengalihfungsikan. mengalih Dari semula fungsikan. jalan, Ya, kita alihfungsikan menjadi pedestrian. pedestrian. Aktivitas bisnis di sekitar kawasan Ya, itu cukup diuntungkan. Orang datang ke sana, menikmati suasana, berbelanja. ya, Ketika ada saudara kami yang berlatar belakang keluarga miskin, kemudian ingin mengikuti pendidikannya di sekolah manapun yang ya, ada di kota Cimahi, itu mendapat perlakuan yang sama. ya, Bila perlu sampai kuliah pun, ketika ada anak-anak kita yang memang latar belakangnya dari keluarga tidak mampu, tetapi memiliki pendidikan yang cukup baik, ya, dia memiliki potensi yang cukup baik dan memiliki cita-cita untuk melaksanakan atau meneruskan kuliah, kita siapkan dengan beasiswa kuliah. ya. Dengan keberadaan Cimahi Technopark atau BITC, Ya. nah itu dengan harapan itu bisa dimanfaatkan oleh kaula muda. Kalau bisa setiap RW ini menghasilkan sebuah konten kreator. Jadi artinya bisa menjual potensi wilayah di Betul. wilayah Ya, terkecil gitu ya, di tingkat betul. RW, misalnya UMKM-nya juga bisa terhubung. Tapi mari kita tunjukkan prestasi. Mari kita tunjukkan sesuatu yang menarik. Sehingga itu semua pada akhirnya bisa menjadi hal yang menguntungkan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar. Program ini menghadirkan tokoh-tokoh politik yang bercita-cita ingin membangun ya wilayahnya untuk lebih baik ya melalui pintu legislatif ataupun rumah eksekutif. Dan Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau sudah sangat paham dengan Kota Cimahi ya. Dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan, dan saat ini beliau bercita-cita untuk membangun Kota Cimahi melalui rumah eksekutif ya, menjadi wali kota Cimahi. Kita sapa saja, beliau adalah Bapak Dik Suratno Nugrahawan. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami mengikuti perkembangan politik di Kota Cimahi ya, termasuk Bapak yang berpasangan dengan Bagja Setiawan ya, Pak ya, sudah Betul. mendaftar sebagai bakal calon wali kota Cimahi untuk Pilkada serentak tahun 2024. Nah, ya kami juga membaca biodata Bapak yang ternyata Bapak ini adalah Sekda Kota Cimahi. Artinya hari ini Bapak sudah pensiun ya Pak ya? Sudah, per 1 Agustus. Per 1 Ya, Agustus. saya sudah tidak lagi menjabat sebagai ASN atau sebagai sekda. Iya. Jadi sama seperti yang lain. Baik Bapak, boleh Pak ya ngobrol-ngobrol Boleh, soal boleh. kegiatan Bapak hari ini setelah Bapak pensiun dari Sekda Kota Cimahi karena akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Kegiatannya hari ini apa Pak? Hari ini seperti halnya hari-hari yang lain. Ya. Ketambahan tugas dari partai ya Pak ya? Ya, saya biasalah sebagai seorang kepala rumah tangga, Ya. sebagai seorang yang memang berniat mencalonkan, ya seputaran waktu-waktu yang saya habiskan ya, atau waktu-waktu yang saya habiskan seputaran itu. Ya. Bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami, Ya. juga mengisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan, ya termasuk dengan partai-partai yang ada. Ya kurang lebih seperti itu. Baik Pak Dik ya, seperti kebanyakan warga Cimahi gitu ya, bertanya kepada para calon begitu, apakah Bapak benar-benar yakin untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024 ini, dan kira-kira apa
yang melandasi Bapak Ya. harus terlibat di situ gitu? Yakin Mas, Ya, ya. Makanya kenapa mungkin saya salah satu sekda yang ya, kata orang terlampau berani. ya, Kenapa? Karena saya ini kan birokrat, bukan sebagai anggota partai. Tetapi betul. ketika berniat mencalonkan, saya langsung mengambil langkah pensiun dini. Ya, mungkin di beberapa daerah, sekda yang memang memiliki niatan dengan saya tidak langsung mundur, tetapi mengambil cuti di luar tanggungan negara. Ya. Saya langsung pensiun, Tapi Mas. sebenarnya bisa ya, Pak ya? Bisa, tapi saya tidak mengambil opsi itu. Saya langsung pensiun dini. Hmm. Nah, hal yang memotivasi saya, ya tentu adalah bagaimana saya ini harus bisa berkontribusi secara maksimal untuk membangun Cimahi. Inilah waktunya bagi saya untuk babakti kalemah cai atau mengabdi kepada tanah kelahiran, Mas. Ya, Karena apa yang saya miliki, yaitu pada saat saya sebagai ASN, saya mengawali itu semua dari mulai staf sampai kemudian terakhir jadi sekda, bahkan pernah pula menjadi PJ wali kota. PJ Wali Kota. Ya mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu cukup menjadi bekal untuk saya untuk membangun Cimahi ke depan, saya kira. Ya. Bapak untuk niat baik Bapak ya membangun kota Cimahi Iya, gitu. pasti Mas. Bagaimana respon keluarga gitu ya ketika Bapak mengkomunikasikan niat Bapak? Saya kayaknya tahun ini mau maju nih gitu. Ya. Apakah istri merasa keberatan, keluarga? Ya, tidak mudah juga Ya. untuk bisa mengajak keluarga saya untuk paham atas langkah saya atau keputusan saya ini. Tetapi satu hal yang pasti ketika saya mengatakan ini sebuah dengan sejelas-jelasnya, pada akhirnya restu itu saya dapatkan. Pertama dari orang tua saya, ya, dari istri saya, ya, kemudian berikutnya dari anak-anak. Relatif semua memahami dan mendukung. Nah inilah yang pada akhirnya membuat saya menjadi lebih bulat, Mas, Ya. untuk melangkah di dunia perpolitikan ini. Ya. Dan ya semoga yang saya putuskan ini pada akhirnya bisa memberi kebaikan untuk semua. Ya, bukan hanya untuk saya atau keluarga, tetapi untuk masyarakat Cimahi. Karena bagi saya, membicarakan masyarakat Cimahi itu seperti saudara sendiri. Kenapa? Karena saya dilahirkan dan dibesarkan di Cimahi, Mas. Ya. Ya, banyak saudara saya bertebaran di kota Cimahi ini. Ya. Dan ini hal yang saya pikirkan sehingga kalau saja nanti saya terpilih menjadi kepala daerah atau wali kota, ya mudah-mudahan sekali lagi banyak masyarakat kita atau saudara yang bisa mendapatkan manfaat. Ya, tentu saja dalam hal hidup lebih baik barangkali. Ya. Pak Dik-Dik. Bapak ini dari birokrat ya, Betul. jabatan terakhir PJ Wali Kota Cimahi, Ya. begitu ya, bukan dari kalangan politikus. Betul. Begitu. Nah, tapi kalau saya lihat partai-partai yang mengusung Bapak ini luar biasa gitu ya, banyak begitu. Ada Partai Demokrat, Nasdem, kemudian PKS dan Golkar. Itu kalau menurut Bapak begitu ya, apa yang menjadi kelebihan Bapak sehingga mereka mau mengusung Bapak begitu? Saya kira banyak sekali tokoh di Ya, Cimahi betul. gitu. Saya tidak tahu persisnya, Ya. tapi kalau boleh saya perkirakan, pertama mungkin betul tadi kata Mas, saya adalah orang yang selama ini bergelut di dunia birokrasi. Ya. Jabatan saya sekda, kemudian pernah pula dipercaya sebagai PJ Wali Kota. Ya. Nah, keberpihakan dari partai-partai yang tadi saya sebutkan, tentu ini menjadi amanah yang harus saya jaga. Karena ketika kepercayaan ini diberikan, apa yang saya miliki dalam latar belakang sebagai mantan birokrat ini harus bisa menjadi bagian penting di dalam mewujudkan Cimahi ke depan lebih baik. Mungkin itu ya prediksi saya. Dan alhamdulillah
partai yang tadi disebutkan itu adalah peringkat 1 sampai ke 4 pemenang pileg kemarin. Yang pertama itu yang mendapat kursi terbanyak di legislatif ini kan PKS 9 kursi. Ya. Diikuti dengan Golkar 7 kursi, Demokrat 6 kursi, dan Nasdem 5 kursi. Ya. Jadi kalau total itu 27 kursi, Mas. Ya. Sementara jumlah anggota dewan itu hanya 45. Jadi lebih setengahnya itu berpihak kepada saya, partai-partai. Setengah kursi di dewan. Jadi artinya selama ini juga Bapak melakukan komunikasi yang baik dengan mereka, gitu ya Pak, sehingga mereka karena kunci yang penting itu ya, komunikasi. Jadi memilih Bapak. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik ini ada semacam kesamaan ya, semangat, kesamaan visi untuk mewujudkan Cimahi ke depan agar sekali lagi bisa lebih baik. Baik Pak Dik-Dik, ngobrol kota Cimahi begitu ya. Kota Cimahi ini kan tidak terlalu luas begitu ya Pak ya? Ya. 40 km atau berapa ya kalau nggak Ya, salah 40 km persegi lah, kurang gitu lebih ya, ya, Mas. dengan jumlah penduduk yang mungkin juga akan terus tumbuh gitu ya Pak ya. Kebanyakan persoalan-persoalan di kota gitu ya. Ketika wilayah sangat terbatas, kemudian populasi terus bertambah, itu kan akan memunculkan juga banyak persoalan sosial dan lingkungan tentu saja. Betul. Kayak misalnya berkurangnya ruang terbuka hijau karena kemungkinan akan berubah jadi permukiman dan sarana yang lainnya. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini ke depan? Saya kira Bapak sudah punya banyak sekali catatan gitu ya, karena Bapak selama ini kan sudah bergelut di pemerintahan. Jadi kalau orang bilang Cimahi adalah sebuah kota kecil, memang fakta seperti itu. Cimahi ini hanya kurang lebih sekitar 4.243 hektar atau 42,43 km persegi. Bagaimana dalam situasi ini kami harus bisa mengantisipasi bahwa dari waktu ke waktu penduduk akan semakin bertambah. Tentu dengan pertambahan atau penambahan jumlah penduduk ini akan diikuti oleh kebutuhan pelayanan dasar. Pertama itu. Betul. Yang kedua, ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang kota. Tadi Cimahi disampaikan kota yang secara wilayahnya cukup sempit. Itu belum dipotong oleh keberadaan industri, Mas, dan TNI. Industri dan wilayah TNI ya Pak ya? Jadi sebetulnya tidak utuh 42,43 km persegi, Mas. Kurang lebih sekitar 30%-nya itu peruntukan untuk industri dan TNI. Jadi relatif kita ini hanya sekitar 28 km persegi yang harus kita kelola. Nah, dalam keadaan yang terbatas ini dengan juga mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, maka yang terbaik yang harus kami lakukan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini harus berjalan secara efektif dan efisien. Termasuk dalam hal pemenuhan terhadap aturan yang ada. Jadi bagaimana dengan komitmen pemerintah daerah agar dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien ini, pada akhirnya itu akan menjadi sebuah hal yang cukup baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekalipun dalam jumlah penduduk dari waktu ke waktu akan bertambah. Nah, kemudian juga dalam hal pemanfaatan ruang, bahwa ketika berbicara tentang pemanfaatan ruang, tentu ini menjadi hal yang harus kami awasi dengan ketat. Jangan sampai proses pemanfaatan ruang di Kota Cimahi ini tidak mengikuti kaidah ataupun aturan yang berlaku. Karena pada dasarnya membicarakan tentang pemanfaatan ruang itu sama artinya berbicara tentang keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, bagaimana ini semua harus menjadi landasan bagi kami di dalam melakukan pengembangan kota, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Insya Allah melalui kebijakan-kebijakan yang selama ini bahkan juga sudah dijalankan, dan mungkin juga nanti kalau saya terpilih menjadi seorang wali kota, maka pemenuhan terhadap aturan itu menjadi hal yang harus ditaati oleh semua pihak.
Baik. Karena kita harus bijak di dalam memanfaatkan ruang. Jangan sampai sudah kecil, kemudian pembangunan atau pemanfaatan ruang yang ada serampangan. Iya. Itu akan melahirkan persoalan baru di Betul, kemudian betul, hari. betul. Nah itu Mas. Ya baik Pak Dik-Dik, mungkin Bapak juga bisa menceritakan itu ya, Bapak membayangkan Cimahi masa depan seperti apa Ya. dengan konsep yang Bapak tawarkan gitu. Saya dengar-dengar juga Bapak ingin apa, membangun kembali Jalan Riau misalnya gitu ya, sejumlah pembangunan-pembangunan lain yang ingin Bapak terapkan di masa yang akan datang. Itu kalau soal misalnya soal Jalan Riau di Kota Cimahi itu akan dibangun seperti apa gitu. Ini kan juga salah satu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota untuk berinteraksi misalnya seperti itu. Jadi gini Mas, Ya, hal yang melandasi saya berbicara tentang apa yang barusan disampaikan, bahwa ada hal penting, ya, bagaimana Cimahi ini masyarakatnya harus bisa kita dinamisasi. ya, Sehingga kehidupan sebagai karakter perkotaannya itu terlihat. ya, Banyak hal yang bisa kami lakukan di dalam melakukan upaya itu, melalui berbagai event, melakukan penataan-penataan kawasan atau ruang-ruang yang ada, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan kawasan di sekitar alun-alun atau ya. Riau. Nah memang ketika saya dulu menjabat sebagai PJ Wali Kota, kita akan coba memfungsikan Jalan Riau ini untuk dijadikan sebagai kawasan pedestrian, yang mana itu terintegrasi dengan keberadaan alun-alun. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan ruang bagi masyarakat Kota Cimahi untuk menikmati suasana, entah itu sore hari atau pagi hari. Ya, mudah-mudahan itu pada akhirnya bisa memperlihatkan bahwa di Cimahi ini warga kotanya cukup dinamis. Nah kemudian ada lagi hal yang menarik di sekitar kawasan itu. Dulu kita memiliki sebuah teater ya, yang namanya Riau. Hanya sayangnya itu dibongkar itu. Ya. Mau dibangun lagi Pak? Nah jadi sudah dibongkar Mas. Yang mana kalau coba kita kembalikan lagi ke konsep masa lalu, itu mungkin pada saat itu menjadi pusat hiburan Kota Cimahi. Nah adalah hal yang saya pikirkan pula, bagaimana Riau ini itu kalau bisa itu kembali kepada fungsinya untuk dijadikan tempat seni dan budaya. Hanya memang keadaan sudah tidak memungkinkan. Dan alternatif yang saya lakukan ketika itu menjabat sebagai wali kota, bagaimana di sekitar kawasan Riau ini kita berpikir tentang perlunya kita menyediakan sebuah ruang bagi para pelaku seni budaya yang kita namakan Imah Seni. Nah kebetulan ada sebuah space area di sekitaran Riau itu, dan itu milik pemerintah provinsi melalui BUMD-nya. Kita sudah sounding, kita sudah bicara, intinya dipersilahkan untuk dimanfaatkan. Nah kita akan bangun di sana semacam Imah Seni yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku seni dan budaya. Nah ini yang ingin kami coba gali kembali. Jadi masyarakat Cimahi ini ketika datang ke seputaran alun-alun, menikmati suasana sore hari sambil ya bercengkrama dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dia bisa menikmati suasana di sana. Apalagi di sana mungkin tempat berkumpulnya para seniman dan budayawan. Nah tentu ini menjadi hal yang mudah-mudahan akan semakin memperlihatkan bahwa di Cimahi ini adalah sebagai kota yang semarak. Nah kalau itu kemudian menjadi kesimpulan, sudah barang tentu ini akan kami berharap akan ada dampak ikutan, yang mana ya mudah-mudahan investasi bisa hadir. Karena membicarakan tentang investasi tentu hal yang menjadi ukuran pertama adalah apakah daerah yang akan dijadikan sebagai investasi ini cukup bisa menjanjikan atau tidak atas investasinya itu. Betul. Ini terlihat dari dinamisasi masyarakat. Nah, baik itu, Pak Dik-Dik, jadi artinya dengan pembangunan semacam itu begitu ya, menghidupkan kembali Jalan Riau, kemudian alun-alun, masyarakat bisa mengalihfungsikan, malah bukan lagi menghidupkan Mas, tapi mengalihfungsikan. Dari semula jalan kita alihfungsikan menjadi pedestrian gitu ya, tempat warga Kota Cimahi berinteraksi. Dan Bapak
mungkin sangat berharap indeks kebahagiaan warga Kota Ya, Cimahi akan betul. menjadi lebih baik begitu ya. Betul, Mas. Jadi bisa menjadi tempat refresh setelah mereka hiruk-pikuk dengan persoalan kota Betul. begitu ya. Nah, Coba kalau datang ya, akhir pekan, ya, yang namanya itu kawasan alun-alun itu penuh, Mas. iya, iya, Nah, ini kan potensi yang harus kita manfaatkan, iya, ya. Dengan memperluas kawasan alun-alun, dengan mengalihfungsikan Jalan Rio menjadi pedestrian ini bukan hanya sekedar menyediakan ruang iya, bagi warga masyarakat untuk iya, menikmati suasana, tetapi ya mudah-mudahan aktivitas bisnis di sekitar iya. kawasan itu cukup diuntungkan. Orang datang ke sana menikmati suasana, berbelanja, Iya. misalnya. Nah ini, Baik Pak Dik-Dik, persoalan lain ya Pak, tentang persoalan perkotaan begitu ya. Tadi terkait soal bagaimana Bapak mencoba membahagiakan warga kota gitu ya. ya, Nah, persoalan lain di perkotaan itu misalnya soal masalah sosial ya Pak ya. Soal kemiskinan kota gitu. ya, Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dimanapun gitu, termasuk di Kota Cimahi, persoalan kemiskinan kota itu masih ada begitu ya. ya, Bahkan beberapa waktu yang lalu ada temuan juga Pak ya dari petugas PPS atau apa gitu ya, pendataan untuk peserta pemilu Pilkada 2024 itu ada satu rumah yang dihuni sampai 17 kakak Oh gitu ya, ya. Kemudian sebelumnya juga ada keluarga atau satu rumah yang dihuni dengan banyak keluarga dengan tingkat kehidupan yang sangat memprihatinkan gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa mengeliminir begitu ya persoalan-persoalan seperti ini gitu. Dengan program-program tentu saja yang ingin Bapak tawarkan ke depan. Baik, Mas. Tadi soal kemiskinan ya. Iya, Jadi membicarakan tentang kemiskinan itu kita harus bisa melihatnya secara komprehensif. ya, Bahwa dalam sebuah kemiskinan itu kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang lingkungan. iya, Artinya, ketika kita berharap kemiskinan ini dapat dituntaskan, maka urusan-urusan terkait dengan kemiskinan ini harus bisa dilakukan secara efektif. Bagaimana dengan program-program pendidikan ini harus bisa memberikan ruang yang cukup ya, atau akses yang cukup bagi anak-anak yang memang terkategorikan berasal dari keluarga miskin. Kemudian juga dalam hal pelayanan kesehatan harus bisa atau harus mampu memberikan layanan atau mencakup keluarga-keluarga yang memang secara kriterianya tergolong masyarakat miskin. Nah, begitupun dalam hal ekonomi, bahwa persoalan kita yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Kota Cimahi, dalam hal peningkatan ekonomi keluarga, ini menjadi hal yang saya kira secara terus-menerus dijalankan. Bagaimana kita harus bisa menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita, ya, bagi masyarakat Cimahi. Nah, itu semua tentu akan sangat tergantung kepada urusan lainnya. Katakanlah berkenaan dengan investasi, berkenaan juga dengan program pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. ya, Nah, ini lingkaran ini akan kami jalankan sedemikian rupa sehingga antara satu dengan yang lain itu saling mengait dan saling mendukung. ya. Ya. Belum lagi berbicara tentang kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini menyangkut infrastruktur kawasan perumahan dan pemukiman. Betul, Pak. Bahwa di Cimahi ini kami masih menghadapi persoalan kekumuhan. Ya, Nah, dari data yang ada, kurang lebih sekitar 3.000 atau lebih sedikit lah. Masih ada saudara-saudara kami di Cimahi ini hidup di rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, ini yang akan kami lakukan. Bagaimana keberadaan rutilahu atau rumah tidak layak huni ini kita harus bantu, kita harus tata sehingga pada akhirnya itu menjadi bagian penting dalam upaya untuk menyelesaikan kemiskinan. iya. Nah, itu Mas. Pak Didik, ada benang merah nih dari Ya. apa yang Bapak sampaikan tadi soal program-program yang terintegrasi begitu ya, karena punya relasi. Kayak misalnya soal kemiskinan ternyata ada
berelasi dengan persoalan pendidikan begitu ya. Kesehatan, Bahkan ekonomi. banyak sekali anak-anak bermimpi gitu atau keluarga bermimpi Hmm. gitu ya, begitu atau mereka mengatakan bahwa pendidikan itu jalan keluar dari kemiskinan gitu ya. Jadi Betul. ada harapan ketika pendidikan mereka baik, Ya. dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana Bapak menjembatani anak-anak di kota Cimahi, memastikan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Ya. Gitu ya. Ya, memang negara harus hadir. Iya, Bahwa pendidikan ini adalah bagian dari penting untuk memajukan bangsa. Dan dalam hal ini kristalisasinya di keluarga. iya, Bagaimana keberadaan anak-anak kita yang memang berlatar belakang keluarga tidak mampu ini harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Memang dalam hal ini kalau berbicara tentang sarana pendidikan, contoh misalnya di jenjang pendidikan SMP, iya, kami hanya memiliki 16 SMP dan itu tidak cukup mampu untuk menampung semua siswa yang ada di Kota Cimahi. Nah, langkah yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan semacam intervensi khusus iya, agar sekolah-sekolah yang ada di Cimahi ini secara standar ini memiliki kesamaan, tidak membeda-bedakan antara negeri dan swasta. Sehingga pada akhirnya ketika ada saudara kami yang berlatar belakang keluarga miskin, kemudian ingin mengikuti pendidikannya di sekolah manapun yang iya, ada di Kota Cimahi, itu mendapat perlakuan yang sama. iya, Pertama itu. Yang kedua, berbicarakan tentang kebutuhan biaya. iya, Ya tentu dalam hal ini pemerintah kota atau saya mungkin nanti akan berpikir tentang perlunya kita juga mensupport dari sisi pembiayaan. Berikan misalnya melalui beasiswa. iya, Ya. Dan saya kira itu tidak cukup pula sampai di tingkat SMP. Bila perlu sampai kuliah pun ketika ada anak-anak kita yang memang latar belakangnya dari keluarga tidak mampu, tetapi memiliki pendidikan yang cukup baik, ya dia memiliki potensi yang cukup baik dan memiliki cita-cita untuk melaksanakan atau meneruskan kuliah, kita siapkan dengan beasiswa kuliah. iya, Ya. Sementara bagi anak-anak kita yang memang memilih bekerja, mereka tidak sampai kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan. Ini kembali lagi terkait dengan investasi. iya. Ya, Baik, tetapi bukan kata akhir untuk iya, menyelesaikan pengangguran. Bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan itu bukan hanya dilihat dari investasi semata, tetapi iya, bagaimana kita juga harus bisa menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM-nya misalnya. iya, betul sekali. Iya. Nah itu jadi ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita memiliki keyakinan bahwa suatu saat kemiskinan di Cimahi ini bisa kita selesaikan. Menyambung tadi Pak soal pendidikan gitu ya. Semua tahu bahwa hari ini ada sistem zonasi begitu ya. Ya. Jadi sudah sistem zonasi, kemudian sekolah negerinya terbatas. Betul. Jadi artinya kan sebagian siswa SD begitu yang mau ke SMP dia harus ke swasta. Ya. Nah, tadi soal memastikan mereka untuk tetap bisa bersekolah, ada intervensi dari pemerintah. Ya. Nah, jadi artinya untuk mereka yang dari keluarga tidak mampu terutama ya, yang mereka harus sekolah di swasta gitu. Intervensinya apa Pak? Ya jadi gini Mas, Supaya bisa gratis gitu ya. Ya, seperti biasanya ya, pada saat PPDB nih, iya, penerimaan peserta didik baru. Hampir semua orang tua menginginkan anak-anaknya dapat sekolah. meneruskan sekolah di sekolah negeri. Iya, betul. Kenapa Mas? Biar gratis. Minimalnya ada dua hal. Iya, Pertama, soal biaya. soal biaya, Yang kedua, berkenaan dengan mutu pendidikan. betul. Nah, kedua hal ini yang akan saya jalankan. Oke, misalnya, agar jangan sampai setiap tahun pada saat PPDB ini, orang datang berbondong-bondong ke sekolah negeri, padahal yang namanya SMP negeri di Cimahi ini cukup banyak. Negeri 16, sisanya sekitar 29 itu swasta. Ya, Nah, keberadaan sekolah swasta tentu harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa siapapun anak yang disekolahkan di sana tidak dibebani dengan biaya yang mahal, tidak juga ada keraguan, tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. ya, Nah, langkah yang akan saya lakukan adalah bagaimana melakukan penyetaraan
mutu pendidikan. Antara apa yang diberikan di sekolah swasta dan negeri itu harus ada kesamaan. Yang kedua, berbicara tentang biaya tentu pemerintah akan hadir melalui beasiswanya. Itu pun belum cukup, Mas. Ya. Karena kalau berbicara tentang mutu bukan hanya sekedar tentang cara guru mengajar di kelas, tetapi harus juga dilengkapi dengan aspek pendukung, antara lain sarana prasarana. Ya. Kalau memang perlu kita bantu, insya Allah kita bantu. Dan itu sudah menjadi rencana kerja saya. Apa yang saya ungkapkan ini semua sudah menjadi rencana kerja saya, sehingga dari sisi penilaian masyarakat nanti tidak lagi merasa ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Kenapa? Karena kalau katakan alasan biaya itu akan mendapat beasiswa. Kalau diragukan soal mutu, nanti ada penyetaraan dengan yang negeri. Ya. Jadi ini pun akan membantu kepada sekolah-sekolah swasta yang ada. Jangan sampai seperti yang lalu-lalu. Ada sekolah yang hanya kebagian 7 siswa, Mas. Iya. Coba bayangkan. Kan ini nggak seharusnya begitu. Saya khawatir kalau ini tidak kita benahi, suatu ketika perguruan swasta ini akan mogok. Artinya kami menutup sekolah, silahkan diurus oleh pemerintah semua. Betul. Kelenger kita, Mas. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah ya, Pak? Iya. Malah menambah Jadi, masalah. bagaimana caranya ini? Penyelenggaraan di sekolah negeri berjalan, swasta pun harus ikut berjalan. Betul. Ya. Karena mohon maaf, tentu kita tidak menginginkan kejadian itu terjadi dikala banyak sekolah swasta kami menutup sekolah karena tidak ada murid. Ya. Misalnya. Ya. Baik Tribuners dan warga kota Cimahi, tadi kita garis bawahi apa yang ingin dilakukan oleh Pak Dik-Dik ke depan ketika terpilih menjadi wali kota Cimahi. Di antaranya dari sekian yang banyak kita obrolkan adalah akan membuat mutu yang setara antara negeri dan swasta. Termasuk dan akan biaya. memberikan biaya. Ya. Baik Pak Dik-Dik, kota Cimahi itu juga dikenal soal anak muda yang kreatif, ya kan? Betul. Nah, ini ya apa yang Bapak tawarkan mewadahi mereka? Apalagi era sekarang itu eranya digital begitu ya. Dan semua sangat terhubung dengan digital dan pemerintah harus terlibat di sana untuk anak-anak muda Cimahi. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan mungkin dari mulai generasi milenial, kemudian Gen Z ya. Betul. Mereka itu sudah terbiasa dengan teknologi. Iya. Beda dengan kita, Mas. Lahir tahun 70-an ya. Nah, atas potensinya ini tentu kami harus bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki ini sehingga bisa teraktualisasikan dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Dan sebetulnya dalam kaitan dengan pengenalan terhadap dunia teknologi ini, pemerintah Kota Cimahi sejak zaman wali kotanya Pak Ito sudah menyediakan sebuah space sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita. Ya, dalam hal ini dengan keberadaan Cimahi Technopark atau BITC, nah itu dengan harapan itu bisa dimanfaatkan oleh kaula muda. Nah selain juga dalam kebijakan saya yang akan datang, kalau bisa setiap RW ini menghasilkan sebuah konten kreator. Wah, beda ini Pak. Ini program yang beda Pak. Ya. Menghasilkan seorang konten kreator yang mana dia bisa menjadi potensi untuk bisa mendapatkan berbagai kesempatan dengan konten-kontennya itu. Karena mohon maaf zaman sekarang itu pemikiran yang inovatif dan kreatif itu harus menjadi budaya kita. Apalagi berbicara tentang Cimahi yang secara sumber daya alamnya terbatas, kita lebih mengedepankan sumber daya manusia, maka dengan harapan bisa menghasilkan satu RW, satu orang konten kreator, itu mudah-mudahan pada akhirnya akan menjadi sebuah nilai yang menjadi pembeda antara Cimahi dengan daerah yang lain. Jadi artinya bisa menjual potensi wilayah di wilayah terkecil gitu ya, di tingkat RW, misalnya UMKM-nya juga bisa terhubung. Betul Mas. Bahkan ada yang
pernah saya dengar pengakuan bahwa dia cukup bisa menjual sebuah template, Ya. ya. Dan itu transaksinya itu sampai dengan negara luar, Ya, ya. orang-orang dari negara lain. Itu hitungannya dolar, Mas. Ya. Ya. Sebuah template. Ya. Coba bayangkan. Belum lagi konten-konten yang lain. Ya. Nah ini pada akhirnya akan menjadi garapan saya karena harus kita akui generasi yang sekarang mereka sekali lagi sudah terbiasa dengan dunia teknologi, hanya tinggal bagaimana kita memberikan ruang yang cukup. Ya. Sekaligus juga memberikan support. Silakan nanti. Karena saya meyakini kekuatan sumber daya manusia generasi muda ini itu akan menjadi modal yang potensial di dalam membangun kota Cimahi. Sekali lagi, Cimahi tidak memiliki sumber daya alam. Baik, Pak Dik-Dik. Tadi kalau saya menyimak program-program Bapak yang tawarkan itu sangat baik sekali ya. Ingin menjadikan warga kota Cimahi merasa happy gitu ya. Tapi ada satu hal lain, Pak, yang hari-hari ini yang juga menjadi persoalan kota di tempat lain yang kadang-kadang bikin nggak happy gitu ya, Pak. Bikin uring-uringan gitu. Persoalan kemacetan, Pak. Memang ini bukan persoalan yang bisa diatasi secara mandiri begitu ya, harus berkolaborasi dengan wilayah lain. Tapi setidaknya mungkin ada hal yang juga ingin Bapak tawarkan soal ini gitu. Ya. Kemacetan ini menjadi warna sehari-hari, bukan hanya di Cimahi, di Bandung pun begitu. Betul. Nah, biasanya kemacetan ini timbul akibat terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan aturannya. Contoh, di pinggir jalan banyak kaki lima, orang parkir sembarangan, ya. Kemudian angkot berhenti di mana saja. Nah, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Tentu bagaimana penyelesaian ini adalah dengan pendekatan persuasif. Contoh, ketika kita berbicara tentang kaki lima, mereka berjualan untuk mencari nafkah, Mas. Kemudian atas nama kepentingan optimalisasi pemanfaatan jalan, kita harus benahi mereka, berikan ruang khusus, silakan Anda berjualan di sana. Itu jangan dijadikan sebagai area berdagang atau berjualan. Harus ada solusi, bukan hanya tindakan represif, Mas. Nah, begitupun dalam hal para pengguna jalan tadi, misalnya angkot berhenti di mana saja. Ini juga harus menjadi hal yang kita lakukan. Kami akan melakukan kesadaran bersama ya, Pak ya. Kerjasama dengan kepolisian tentunya. Bagaimana mengedukasi para pengguna jalan, terutama dalam hal ini misalnya para sopir angkot, sehingga mereka kalau berhenti tidak di mana saja, kemudian juga tidak sampai mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan yang akan kita benahi betul. Tapi saya kira berbicara tentang itu semua adalah yang terpenting bagaimana diimplementasinya. Baik, Pak Didik. Pertanyaan pamungkas terakhir. Ini Pak Didik, saya kira apa yang Bapak tawarkan ini sangat baik sekali. Nah, kalau melihat dari potensi pendapatan daerah gitu ya, apakah PAD Kota Cimahi ini sangat cukup gitu untuk membiayai program-program yang Bapak tawarkan tadi gitu? Oke, kurang, Mas. Ya, apalagi terus bagaimana kurang, Pak untuk menutupinya? Pertama, kita berbicara tentang peningkatan PAD. Yang kita dapatkan sampai dengan tahun ini, kalau diperbandingkan dengan kebutuhan tentu sangat jauh, kurangnya. Tetapi bagaimana PAD ini harus bisa kita optimalkan tanpa memberatkan masyarakat. Tentu dalam ini harus ada pemikiran yang inovatif, kreatif. Bagaimana kita menawarkan kepada masyarakat luar Cimahi, silakan hadir di Cimahi. Silakan Anda berbelanja di sini. Silakan Anda makan dan minum di sini. Silakan Anda nginep di hotel-hotel di Cimahi. Itu semua komponen PAD, Mas. Betul. Itu ya. Jadi tanpa memberatkan masyarakat. Jadi kalau membangun Cimahi yang indah dulu ya, Pak ya, yang ramah gitu ya. Kalau hanya dengan nanti kita naikkan PAD melalui kenaikan PBB,
aduh, kasihan Mas, hidup ini sudah susah, jangan ditambah susahnya gitu. Iya, iya. Masyarakat kita ini Ya. ya mohon maaf, tidak sampai memberatkan hari ini kepada pemerintah sudah bagus. Tapi jangan kemudian mereka ditambah beban. Ya. Nah itu Mas. Kemudian juga kita mencoba dengan melalui kolaborasi. Bahwa potensi yang ada di pemerintah provinsi ataupun pusat, itu harus dapat kita manfaatkan. Kita tawarkan program. Ini loh, atas nama kepentingan masyarakat Cimahi. Bahwa kami butuh ini. Dasarnya ini rasional, sebuah alasan yang cukup rasional. Ya kalau memang ada bantuan, mohon untuk dapat disertakan kami. Kan begitu Mas? Betul. Ya. Jadi dengan kolaborasi dan juga pemikiran yang inovatif dan kreatif, apa yang kami rasakan bahwa PAD Cimahi ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada, yakin itu bisa. Baik, Pak Dik Suratno Nugrahawan, ya, yang akan berpasangan dengan Pak Bagja Setiawan di Pilkada Serentak 2024 Kota Cimahi. Nah, Pak Dik, kita sudah di akhir segmen diskusi di program Mata Lokal Memilih. Barangkali Bapak ada hal yang tadi terlewat dan Bapak ingin sampaikan kepada warga masyarakat Kota Cimahi, silakan. Baik para wargi, saya sebagaimana yang diketahui mencalonkan sebagai calon wali kota. Bahwa yang mendasari saya adalah sebuah niatan ikhlas untuk membangun Cimahi. Namun dalam hal ini yang kami butuhkan adalah kebersamaan. Karena Cimahi ini adalah milik kita semua. Oleh karena itu, yuk urang sasarangan, ngeyuk dayeuh, urang bebenah imah sorangan, babakti kalemah cai, inilah saatnya. Sehingga ketika semua sudah bersepakat, sudah berada dalam sebuah orkestrasi yang indah, semoga yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan bahwa Cimahi ini bisa membawa kebahagiaan, nyugemakeun ke urang sadaya, itu bisa kita wujudkan. Kita harus kompak. Jangan sampai Cimahi ini terkenal ke luar Cimahi hanya dari sisi yang kelam semata. Tapi mari kita tunjukkan prestasi, mari kita tunjukkan sesuatu yang menarik. Sehingga itu semua pada akhirnya bisa menjadi hal yang menguntungkan untuk kita. Kita akan berkolaborasi, kita akan manfaatkan semua potensi yang ada. Sasieun sabeuneureun urang hijikeun untuk membangun Cimahi. Dasaranku silih asih, asah, dan asuh. Insya Allah. Hatur nuhun, hapunten. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kami bersama Bapak Dik Suratno Nugrahawan, bakal calon wali kota Cimahi yang berpasangan dengan Bapak Bagja Setiawan yang bercita-cita ingin membangun kota Cimahi lebih baik, lebih maju, yang dapat membahagiakan warga kota Cimahi. Tribuners, ikuti terus program Mata Lokal Memilih di segmen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.